angka perceraian di Indonesia juga sangat tinggi. Angka perceraian di Indonesia itu sekitar 215.000 pasang setiap tahun. 415.000 setiap tahun. Jadi 20% lebih dari peristiwa nikah itu adalah peristiwa perceraian. Meskipun yang bercerai tidak harus yang menikah tahun itu juga, mungkin ada yang pasangan-pasangan sebelumnya. Ini artinya apa? Bahwa kita sedang menghadapi masalah keluarga yang cukup challenging di negara yang kita cintai ini. Angka pernikahan dini juga masih sangat tinggi. Kawin anak itu di Indonesia masih tinggi, meskipun oleh undang-undang tidak boleh menikah sebelum minimal berumur 19 tahun, tapi ternyata faktanya karena di undang-undang boleh menikah sebelum 19 tahun jika mendapatkan persetujuan dari pengadilan agama. Pengadilan agama kadang-kadang terpaksa untuk memberikan persetujuan dispensasi karena anaknya sudah harus menikah, dan sebagian besarnya karena sudah hamil. Ini tentu tantangan keluarga yang sedang kita hadapi. Kekerasan dalam rumah tangga juga sangat tinggi, angka perceraian tinggi, perkawinan dini juga tinggi, angka stunting juga tinggi. Bapak Ibu sekalian, angka stunting itu anak-anak Indonesia yang tidak tumbuh sebagaimana mestinya, tidak hanya secara fisiknya kerdil tapi juga otaknya tidak sehat, sakit-sakitan. Itu angkanya di Indonesia juga masih sangat tinggi. Jadi masih sekitar 21% dari peristiwa kelahiran. Jadi di Indonesia ini ada sekitar 4,5 juta sampai 5 juta anak-anak bayi lahir setiap tahun. 21% diantaranya itu mengalami stunting. Kita bisa membayangkan kira-kira sekitar 900.000 anak-anak stunting setiap tahun di Indonesia. Kalau 10 tahun berarti ada 9 juta. Kita bisa bayangkan negara ini seperti apa di masa yang akan datang kalau generasinya itu banyak sekali generasi stunting. Anak-anak yang tidak hanya kerdil tapi sehat, selalu sakit, otaknya tidak bisa maksimal, dan mereka yang akan mengambil alih estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Ini tantangan makro keluarga Indonesia yang sedang kita hadapi sekarang ini. Nah, seluruh resources negara seharusnya berpartisipasi untuk mengatasi persoalan ini. Pemerintah tentunya dalam hal ini adalah yang harus mengambil peran paling fundamental, dan sekarang ini kita bersama dengan kementerian yang lain, khususnya Kementerian Agama, berperan secara aktif dalam mengatasi sejumlah persoalan-persoalan keluarga Indonesia. Oleh karena itu, kantor urusan agama yang ada di kecamatan-kecamatan, yang di dalamnya ada para penghulu, ada para penyuluh agama, tidak hanya berfungsi untuk menikahkan dan mencatat peristiwa nikah, tapi juga memberikan bimbingan keluarga kepada anak-anak Indonesia. Kita punya program yang disebut dengan Binwin Jatim, bimbingan perkawinan calon pengantin, ada juga bimbingan remaja usia nikah, bahkan ada bimbingan anak-anak sekolah supaya mereka diberikan pengetahuan tentang keluarga, pengetahuan agama tentunya, manajemen keuangan, kesehatan reproduksi, dan sejumlah pengetahuan yang dibutuhkan ketika nanti menjalin atau membangun sebuah keluarga. Nah, ini salah satu yang dilakukan oleh kantor urusan agama yang kita revitalisasi agar kontribusinya di masyarakat dirasakan oleh umat, termasuk bagian di antara
yang kita lakukan dengan revitalisasi KUA ini. Jadi revitalisasi KUA itu cakupannya cukup besar. Ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di situ, ada perbaikan infrastruktur, kemudian pengembangan sistem digital, dan tentu juga diversifikasi program. Ya, jadi sejumlah program dilakukan, diantaranya adalah program pembinaan atau pengembangan ekonomi umat berbasis KUA. Ya. Jadi di KUA nanti tentu bersama-sama dengan lembaga Amil Zakat juga, Pak Direktur bersama dengan seluruh staf di Direktorat Sawah itu sudah punya konsepnya. Sudah ada beberapa yang sedang berjalan dan alhamdulillah hasilnya sangat menggembirakan. Kita ingin berkontribusi untuk mentransformasi, untuk membantu masyarakat sekitar untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di situ berbasis KUA. Saya bayangkan nanti pelan-pelan kalau 6.000 KUA berhasil kita revitalisasi dan termasuk di dalamnya adalah pengembangan ekonomi umat, saya yakin insya Allah akan berkontribusi secara signifikan dalam mengangkat atau mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dan oleh karena itu kami mengundang, berharap Bapak Ibu sekalian sebagai bagian dari lembaga yang mendapatkan amanah dari umat, ya, kita punya tujuan yang sama tentunya, karena lembaga Amil Zakat ini dan juga Basnas tentu adalah lembaga yang mendapatkan amanah, bukan hanya amanah dari negara, dari masyarakat, tapi juga amanah dari Allah untuk kita bisa berbuat atau melakukan sesuatu dalam rangka mengentaskan kemiskinan, mentransformasi kehidupan anak bangsa yang selama ini masih belum beruntung. Ya. Di Indonesia ini kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangannya, orang Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan itu masih sekitar 26 juta. Yang miskin secara ekstrim, ya, kemiskinan ekstrim itu masih sekitar 4,5 sampai 5 juta di seluruh Indonesia. Jadi tantangan kita masih banyak sekali, dan tentu sebenarnya tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita semua. Ketika ada orang miskin tidak mampu miskin ekstrim, makan pun susah, tanggung jawabnya itu adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab pribadi yang melekat pada diri kita sebagai hamba Allah, sebagai orang Islam. Jadi tanpa sebelum kita bicara tentang negara, sebelum bicara tentang pemerintah, sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam, ada kewajiban melekat pada diri kita untuk kita bisa membantu kaum duafa. Apalagi secara kelembagaan kita sekarang mendapatkan amanah sebagai lembaga yang diberikan amanah oleh negara, karena LAS itu sebenarnya amanah dari negara, ya, amanah untuk melaksanakan tugas membantu orang miskin itu bukan hanya amanah negara, tapi itu juga amanah dari agama, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagai lembaga resmi yang diberikan otoritas oleh negara, lembaga Amil Zakat ini, apalagi Basnas, ya, itu adalah amanah dari negara. Oleh karena itu kita bersama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk melakukan sesuatu, mengambil porsi secara signifikan untuk berbuat sesuatu, mengangkat atau membantu kaum duafa, para masakin, saudara-saudara kita di Indonesia. Kami berharap dengan melakukan pembinaan ekonomi umat berbasis KUA ini, kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat begitu. Memang Bapak Ibu sekalian, anggaran APBN kita masih sangat terbatas, ya. Anggaran agama ini memang masih sangat terbatas, sehingga antara cita-cita, antara semangat, antara keinginan kita untuk berbuat dengan resources yang kita miliki itu masih ada gap, ya. Sehingga sekali lagi kami
berharap mengajak Bapak Ibu sekalian sebagai pemegang amanah bersama-sama dengan pemerintah untuk kita bersinergi, berkolaborasi bersama melakukan sesuatu demi untuk melaksanakan tugas dan amanah tadi. Sekali lagi bahwa insya Allah semoga desain atau konsep yang sudah dibuat oleh teman-teman di Direktorat Sawah nanti bisa disinergikan dengan resources yang ada di LAS masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira memang kita harus bersinergi ya. Karena tugas kita sebenarnya, tugas kita sebagai LAS ya, kalau boleh saya berpendapat ya, bahwa tugas kita itu bukan hanya mengumpulkan zakat kemudian mendistribusikan, tapi di antara tugas kita adalah memberikan pencerahan, pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya, tentang wajibnya orang melaksanakan zakat itu. Nah, di KUA itu di situ berkantor para penyuluh-penyuluh agama yang jumlahnya cukup besar ya. Ada 50.000 penyuluh-penyuluh agama kita. Di situ berkantor para penghulu-penghulu agama yang jumlahnya sekitar 10.000 penghulu. Mereka ini kami tugaskan semuanya untuk diantara pencerahan keagamaan atau diantara tugas, diantara tupoksi yang harus mereka laksanakan adalah memberikan pengetahuan, informasi, literasi kepada masyarakat terkait dengan zakat, terkait dengan infak, terkait dengan wakaf. Jadi mereka memberikan literasi kepada umat. Kami punya penceramah-penceramah agama juga bekerja sama dengan ormas-ormas Islam, para dai. Kami minta mereka untuk bicara terkait dengan zakat di tengah-tengah masyarakat kita. Karena hasil penelitian yang kami lakukan, ternyata tingkat literasi umat terkait dengan zakat ini masih rendah ya, masih rendah, sehingga kita tidak mungkin mengharapkan partisipasi masyarakat secara maksimal jika literasi mereka masih terbatas ya. Seperti Bapak Ibu mungkin sudah ketahui, tahun 2022 Basnas bersama LAS di seluruh Indonesia ada sekitar 600 lembaga amil zakat ya. Basnas berbasis kabupaten 500 lebih, kemudian LAS baik nasional, provinsi maupun kabupaten sejumlah 137 kalau tidak salah. Jadi 600 lebih lembaga amil zakat kita itu hanya berhasil mengumpulkan itu 22 triliun. Bahkan itu sudah termasuk dengan ya dikumpulkan di masjid-masjid itu, karena Basnas turun ke lapangan untuk mendata, meminta informasi. Setidaknya itu yang berhasil mereka kumpulkan. Jumlahnya baru sekitar 22 triliun tahun 2022 ya. Tahun ini ditargetkan 33 triliun. Jadi ada kenaikan yang sangat signifikan. Kalau kita melihat trennya juga kita bersyukur, karena pengumpulan zakat Indonesia ini kenaikannya secara persentase sangat luar biasa. Saya memprediksi dan saya juga berharap 5 tahun ke depan sampai 10 tahun ke depan Basnas LAS ini bisa mengumpulkan zakat di atas 100 triliun insya Allah. Oleh karena itu kami Kementerian Agama melakukan berbagai langkah, berbagai ikhtiar, termasuk melakukan sosialisasi, kemudian training, peningkatan kapasitas para amil. Karena amil-amil ini ya kita semuanya termasuk amil. Saya juga termasuk amil karena saya secara ex officio adalah pimpinan Basnas. Saya salah seorang pimpinan Basnas. Bapak Ibu semuanya adalah seorang amil, adalah amil-amil juga. Nah, amil ini menentukan ya, sangat menentukan, atau di antara ekosistem yang paling decisive menentukan kualitas, kuantitas pengelolaan zakat di Indonesia. Di kampus-kampus, saya kalau diundang ke kampus kuliah umum, saya selalu menyampaikan tentang hal ini, karena literasi masyarakat tentang zakat ini masih rendah sekali. Apalagi wakaf, wakaf itu juga masih sangat rendah. Nah,
Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kita harus bersinergi dan harus berkolaborasi. Penyuluh-penyuluh agama kami minta untuk melakukan sosialisasi. Para penghulu, para dai, ormas-ormas, para amil, kampus, semua harus bersama-sama memberikan literasi kepada masyarakat supaya pengumpulan zakat semakin meningkat, Indonesia semakin barokah. Ya. Karena saya meyakini, ya, saya yakin kita semua sama, ya, kita meyakini bahwa semakin bagus pelaksanaan zakat, semakin berkah sebuah negara. Ya. Jadi kalau masyarakat kita tidak menunaikan zakatnya, maka kehidupannya tidak berkah. Bisa jadi negara kita juga tidak berkah. Oleh karena itu kita semua, pemerintah, masyarakat, negara harus bersinergi secara produktif untuk bersama-sama mengambil langkah ikhtiar bersama untuk memaksimalkan demi kehidupan bangsa dan negara kita yang berkah ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi menitipkan amanah ini kepada kita semua, kepada diri saya juga, bahwa las yang sekarang ini Bapak Ibu laksanakan adalah amanah, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amanah dari negara. Mari kita bersama-sama melaksanakannya dengan penuh amanah, dengan penuh dedikasi. Kita ikhtiarkan yang terbaik untuk umat, untuk bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan rencana kita untuk membantu saudara-saudara kita lewat pemberdayaan ekonomi umat melalui atau berbasis KUK bisa menjadi instrumen yang tepat untuk melakukan sesuatu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih setulus-tulusnya, sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang selama ini telah bekerja keras dengan tulus, bekerja keras dengan ikhlas. Semoga keikhlasan dan ketulusan pengabdian yang selama ini kita dedikasikan untuk agama, untuk bangsa dan negara kita, insya Allah menjadi amal jariah buat kita semua. Semoga hidup kita semakin berkah, semoga kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin, saya percaya dan saya meyakini bahwa insya Allah kalau ini semua kita laksanakan dengan niat yang baik untuk mengabdi kepada Allah, kepada bangsa dan negara, insya Allah selalu berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Direktur, Ibu Kasudin, Bapak Ibu sekalian yang sempat saya sampaikan. Semoga sedikit memberikan informasi kepada kita sekalian dan semoga menjadi bagian yang memberikan atau menambah komitmen kita untuk terus melakukan yang terbaik, untuk terus kita jalankan amanah sebaik-baiknya. Mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.